Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musimnya watuk nih Pak. Saya semalam ngisi di CK juga, wah pas kajian di tengah-tengah itu watuk ngakal. Nggih, hawane ngoten niki nggih. Mugi-mugi tos daten senantiasa dipun paringi kesehatan lah, ya amin. Insyaallah kita hari ini akan membahas satu ayat lanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah kita mulai pembahasan tentang Nabi Ibrahim sejak 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Dan insyaallah kita lanjutkan hari ini ayat yang ke-127 saking surah Al-Baqarah. Monggo kita sarang-sarang, ini saya terbesar tulisannya, tinggal mboten nggih. Ya, ayat 127 saja nggih. Wa id yarfa'u niku alaikula atas biasanipun saya dulu kemudian diikuti para jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Wa'id niki nggih. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Monggo. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Nggih. Nun enten tasdidipun dengung ya. Nun enten tasdidipun dengung. Jangan langsung dilepas. Minna. Monggo. Nggih. Nun sami nggih, dengung, tahan dulu. Innaka antas sami'ul alim. Monggo. Innaka antas sami'ul alim. Nggih. Pun satu ayat itu saja nggih. Anta ini dengung. Nah, seperti yang dulu saya jelaskan pada saat kalau ini standar mushaf Madinah itu nek nun enten bundere nginggile berarti nun itu dibaca dengung nggih. Menawi enten bundere nginggil berarti nun itu dibaca jelas. Niki khusus dobet Madinah. Nggih, kalau tulisannya itu namanya Rasam Utsmani. Itu udah standar di Indonesia. Saniki cetakan nggih pun kata Rasam Utsmani. Bentene Rasam Utsmani itu lebih jelas secara tulisan. Nek dulu sebelum 2018 kata ngagem Rasam atau cetakan yang standar Depak itu, ingkang kados seratan tangan itulah. Itu kemudian diteliti oleh MUI. Saya dapat infonya itu yang cetakan terbaru dengan model itu, dengan tulisan itu sampai kurang lebih 100 huruf itu hilang Pak pada cetakan terbarunya. Maka dari itu sudah banyak nggak dipakai, sehingga MUI menstandarkan di Indonesia ini 2 Rasam Utsmani dua-duanya, tapi satunya dobet Madinah. Dobet Madinah kados ngeten niki. Atah niki lho Pak, ada cendol-cendole ngeten niki lho. Itu candanya. Itu ada maksudnya itu. Semua ada maksudnya. Tanda baca niku enten bundere, mboten enten bundere, itu semua ada maksudnya. Dobet satunya namanya dobet MSI, Mushaf Standar Indonesia. Nggih.
mushaf standar Indonesia itu yang paling banyak dijual itu. Jenengan dan toko buku dan Gramedia dan sebagainya itu kalau mushaf tulisannya sudah bagus tapi tanda bacanya namanya mushaf standar Indonesia. Yaitu maksudnya untuk mempermudah orang Indonesia. Tapi kalau Dobet Madinah, mushaf mushaf Madinah itu tanda bacanya lebih detail lagi dan setiap tanda baca ada maksudnya. Loh, benten tanda baca mboten napa-napa. Tanda baca itu bahkan di zaman Rasulullah belum ada, Pak. Nggih? Belum ada. Nah, dulu bismillah tulisnya bismillah gundul ngoten niku nggih. Nah, karena orang Arab dah tahu ini mau saya bismillah. Tanda baca itu setelah beberapa waktu setelah Nabi meninggal baru para ulama, karena Islam semakin menyebar, banyak orang non Arab yang masuk Islam, hingga kemudian tanda baca itu dibuat untuk mempermudah maos Al-Qur'an. Tapi kalau rasamnya, tulisannya, wanya seperti apa, id seperti apa, ko seperti apa, itu enten standaripun, sudah distandarkan di zaman Utsman bin Affan. Itu kenapa namanya rasamnya, tulisannya rasam Utsmani, rasam napa? Utsmani, penisbatan kepada Utsman bin Affan untuk menstandarkan seluruh dunia tulisan Al-Qur'annya dengan standar tersebut. Ini kira rasam Utsmani kados ngeten niki seratanipun. Pun lanjut nggih pembahasan makna dan tafsir dari 127 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar qawa'id, dasar-dasar minal baiti, dari rumah yang dimaksud kalau disebut al-bait di Quran, istilah al-bait di Quran itu yang dimaksud al-bait adalah baitullah. Bait rumah disebut al-bait begitu saja. Secara umum kalau tidak ada penjelasan lain, ini kisah menyebutkan kemudian al-bait sebagaimana ini, maka yang dimaksud rumah di situ adalah rumahnya Allah, baitullah. Ka'bah al-Musyarrafah, Masjidil Haram. Al-Bait wa Ismail, bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Rabbana, kemudian seraya mereka berdoa, taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, terimalah amalan dari kami. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, antas sami'ul alim, as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa menyebut asmaullah, dan itu termasuk sunnah Pak dalam berdoa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, itu menyebut asmaullah al-husna yang berkaitan dengan doa kita. Kalau kita minta ampun, pakainya asmaullah juga yang yang mengampuni, Allah yang mengampuni, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab yang maha menerima taubat, ya Rahim yang maha penyayang bagi orang mukmin. Ngaten, yang sesuai. Ini Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami, innaka antas sami'ul alim. Kemudian Nabi Ibrahim dalam doa itu menggunakan as-sami', maha mendengar, al-alim maha mengetahui, karena kaitannya dengan penerimaan amal. Ya Allah, kurang lebih gini, ya Allah terimalah amalan kami, sungguh engkau itu maha mendengar dan mengetahui amalan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kesesuaian dengan doa, kesesuaian dengan doa itu diantara salah satu sunnah dalam berdoa, menyebut asmaullah al-husna. Doa itu adalah adab-adabipun, di antara adabnya adalah bagaimana pada saat kita mulai doa kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dulu Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita kemudian sholawat kepada Rasulullah, ya Allah ingat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Monggo ini pakai sayyidina ala Muhammad langsung. Ngagem sayyidina napa mboten ngagem sayyidina Pak? Doa itu Allahumma sholli ala Muhammad atau sayyidina Muhammad. Ada ikhtilaf nih di antara jamaah ini.
Ngeten penjelasanipun secara ilmiah ya, secara ilmu. Dalam nas hadisnya, ini sedikit maklumat maksud itu. Dalam nas hadisnya Nabi Muhammad mencontohkan salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam nasnya mencontohkan salawat seperti itu, dan itu dalam asbabul wurudnya adalah beliau mencontohkan bagaimana membaca salawat pada saat sholat. Maka menawi pas di dalam sholat, kan tahiyat itu tahiyat akhir, tahiyat akhir kan mau salawat. Maka lebih ahsannya, lebih baiknya di dalam sholat itu persis mawon sebagaimana contoh kalian Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh enggak menghormati Nabi, contohnya seperti itu. Gitu. Tapi kalau di luar sholat monggo, bebas ditambahkan. Di luar sholat kita berdoa, kita berdoa, di antara doa itu nyebut salawat Allahumma sholli ala tambah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo bebas. Jadi ampun nyalahkan ora nggo sayyidina, nggo sayyidina. Itu dua-duanya baik, dua-duanya boleh. Di dalam sholat ahsannya lebih baik tidak usah pakai sayyidina karena sesuai contoh Nabi persis dari nasnya Rasul. Di luar sholat bebas dan dengan kembangkan asal tidak berlebihan. Sampai memuji-muji Nabi berlebihan itu juga tidak baik karena Nabi juga berpesan jangan berlebihan ya menyebutku, la tatruni, jangan berlebihan pada saat sholawat, karena kalau berlebihan kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa ibnu Maryam hingga mengangkat kedudukan Nabi selevel dengan kedudukan Tuhan. Kalau berlebihan, Nabi manusia tapi bukan manusia biasa, tentunya beliau utusan Allah, tetap kita mendoakan beliau, sholawat untuknya. Toh itu sholawat itu kembali kepada kita. Kebaikan sholawat bukan kok Nabi itu sudah mulia Pak, sudah mulia di sisi Allah. Kita bersolat itu manfaatnya adalah sholawat itu jadi pahala untuk kita juga. Kembali ke ayat menikah. Ini ayat nggak terlalu panjang, tetapi kisahnya itu tafsirannya tuh hampir 6 halaman Pak. Gitu. Ini kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah. Ini saya lebih banyak membaca nanti kemudian karena ini panjang Pak tafsirannya, saya bacakan kemudian saya jelaskan mungkin yang belum jelas. Ini kisah sudah dirutkan kisahnya 6 halaman Pak kisahnya. Maka kita bersama bagaimana sih dulu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi putranya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Al-Qawaid itu sendiri dari kata qaidah. Qaidah itu adalah pondasi. Tiap bangunan mesti enten pondasi nipun. Bangunan tidak ada pondasi mesti gampang roboh. Di ayat menika Allah berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad, karena Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad, maka dari itu penafsirannya wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada kaummu mengenai pembangunan Baitullah yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail dan peninggian pondasi oleh keduanya. Dan pada saat melakukan itu mereka berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kisah ini diawali bagaimana sang Ismail kecil, beliau putra Nabi Ibrahim dari jalur ibunya, istrinya 2 Pak, yaitu ibunda Sarah dan ibunda Hajar. Nabi Ismail ini dari jalur ibunda Hajar, ibunda Hajar, anak yang ditunggu bertahun-tahun. Nabi Ibrahim itu menunggu anak puluhan tahun Pak, tapi sabar beliau itu. Di ujian Nabi Ibrahim itu berat Pak. Beliau sebagai nabi dalam urusan keluarga saja, dalam menunggu putra sang anak itu berat. Artinya lama sekali mendapatkan keturunan. Tapi pada saat usia beliau itu semakin sepuh, justru kemudian mendapat keturunan. Itu karena semuanya adalah kuasanya pun Allah, kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkehendak hanya katakan kun, jadilah, maka jadilah iya. Nabi Ibrahim, jadi pada saat Nabi Ismail itu kemudian lahir,
dibawalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala sang Ismail bayi ditinggalkan di sekitaran Masjidil Haram di Makkah. Yang kala itu tidak ada seorang pun di sana. Dereng enten sing manggeni. Pada saat itu Makkah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Beliau Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya setelah meletakkan bekele mong niki, Pak. Jadi ditinggalkan di tanah haram sana di Makkah. Bareng enten sing manggeni, toyone dereng enten. Niku mboten ten daerah Indonesia. Nah, Indonesia tinggalkan daerah gunung enten saya adem, Pak. Niku daerah mudih Makkah. Panas. Gurun pasir gitu. Gurun pasir. Bekalin mau napa? Meletakkan sebuah kantong yang berisi kurma dan tempat dari kulit yang berisi air. Pinten to kata ini ku? Sak kantong, mboten juga sak bronjong ngoten niku, gitu. Kantong saja, isinya pun kurma dan juga air. Kemudian Ibrahim melangkah pergi, lalu Hajar menyusulnya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana mau pergi? Engkau tinggalkan kami di tempat di lembah ini yang tidak ada manusia pun satupun. Dan tidak ada sesuatu yang kami dapati untuk bisa makan." Bayangkan, Pak. Protes, karena belum mengetahui di balik itu ini kenapa kau tinggalkan? Apakah ini keinginan engkau sendiri ataukah ada sesuatu di sana? Maka dari itu terus ditanyalah hingga kemudian Nabi Ibrahim ini karena sudah mantap meninggalkannya. Nah, Ibunda Hajar masih mencari apa sebabnya. Kemudian beliau bertanya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Engkau tinggalkan kami." Ini secara logika tidak masuk akal. Artinya suami meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tempat tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada makanan. Gitu, bayangkan. Ini piye gitu terusan. Gitu. Tapi dia coba meyakinkan, "Wahai suamiku, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Jawab Nabi Ibrahim, "Iya." Maka Ibunda Hajar pun berucap, "Kalau memang demikian," wah ini keyakinan tawakal tinggi sekali, Pak. "Kalau memang demikian, ini perintah Allah, dia Allah tidak akan mengabaikan kami." Masya Allah. Gitu. Ini perintah Allah? Iya. Sudah. Kalau perintah Allah, sami'na wa ata'na. Tidak protes, Pak. Gitu. Tapi kalau ini istihad, ini pemikiran engkau sendiri, wahai suamiku, aku bisa protes. Tapi ini perintah Allah, sudah. Kalau perintah Allah, kami ikuti. Begitu juga nanti sedikit loncat, okay? Pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga semakin dewasa. Ini kayak kisahnya tidak berkaitan dengan pembangunan Ka'bah, tapi ada bagian dari kisah Nabi Ismail pada saat menginjak remaja itu akan perintah untuk sembelih, gitu. Ada perintah untuk menyembelih. Hingga Nabi Ibrahim akan melakukan itu ragu, gimana ini? Kemudian bermusyawarah karena objek yang akan disembelih putranya sendiri, Nabi Ismail sudah beranjak remaja, sudah beranjak agak dewasa. "Wahai anakku, apa yang menurutmu gimana ini?" "Ya abati, perintah Allah, Pak, niki perintah Gusti Allah?" "Iya, ini perintah Allah melalui mimpi, berkali-kali datang melalui mimpi itu." "If'al ma tu'mar," laksanakan, jangan ragu-ragu. Masya Allah, laksanakan. Selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau perintah Allah mesti saya. Gitu. Yang kadang kita hikmah itu belum kita dapati di awal. Ngaten ya, Pak. Perintah Allah selama itu perintah. Lah Gusti Allah itu kan menciptakan kita, nggih. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, pasti yang paling pirsa masalah kebaikan untuk manusia. Gitu. Pasti ada hikmahnya di sana, pasti ada kebaikan di sana. Maka dari itu pada saat kita mendengar, oh ini Quran ya, oh ini hadis sahih ya, sudah, sikap kita pertama sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na. Yang kadang kita belum melihat sisi hikmah di dalamnya, sisi hikmah di balik itu. Islam babi haram. Kita sebagai umat Islam, babi haram. Di Quran ada khinzir, lahma khinzir, daging babi haram. Sudah, sami'na wa ata'na. Sudah, berarti aku tidak makan babi.
Nggak perlu kemudian nyari dulu, Pak, babi kok haram terus apa ya? Mesti apa ya? Diteliti rian bertahun-tahun gitu ya. Kalau kita sudah Islam, sudah la ilaha illallah, sikap kita sami'na wa ata'na, nanti akan terbuka, Pak. Pasti setelah itu hikmah-hikmah. Oh, ternyata babi itu begini. Kenapa kok haram begini? Kenapa kok nggak boleh seperti ini? Ngoten. Ya. Tapi kalau orang yang masih belum Islam, ya, banyak orang masuk Islam setelah meneliti Islam, karena memang belum Islam, meneliti tentang babi seperti ini, meneliti tentang apa larangan-larangan Islam seperti ini, kemudian ternyata benar ya, dan mesti benar. Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu zaman sekarang, gitu. Ilmu zaman sekarang tidak akan bertentangan. Ya, ajaran Islam itu mesti baik. Di antaranya yang itu terbukti di zaman sekarang ada tokoh dari Afrika Selatan namanya Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela itu kan yang diperjuangkan adalah hak asasi manusia yang tidak membedakan antara kulit hitam dengan kulit putih, gitu. Perjuangan hingga berhasil kan beliau. Itu padahal di Islam ribun. Nabi sudah 1000 tahun yang lalu ngendika akan la fadla, tidak ada lebihnya baina Arabi wa ajami, orang Arab dengan orang non Arab tidak ada bedanya. La abyad wala ala aswad, tidak juga mau berkulit putih, mau berkulit hitam, mau berkulit kemerah-merahan, semua sawa, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu derajat. Yang membedakan adalah at-taqwa, ketakwaan. Nah, gitu. 1000 tahun yang lalu sudah digendakkan Rasulullah, diperjuangkan oleh Nelson Mandela, dan itu dibenarkan oleh dunia setelah itu, gitu. Nah, itu diantaranya pasti ada maksudnya dan pasti ada hikmahnya. Kembali ke kisah Nabi Ibrahim, karena panjang kisahnya, Pak. Kalau demikian Allah nggak mungkin ngabaikan kami. Hingga kemudian pada saat Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan mereka setelah melewati bukit dan Hajar tidak melihat suaminya lagi, kemudian beliau berbalik lagi dan berdoa. Ini doanya, Pak, di surat Ibrahim ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku Hajar dan Ismail di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, Nabi Ibrahim selaku yang mendapatkan perintah dari Allah, ya Allah aku laksanakan perintahmu, ya, dan berdoa, ya Allah kuatkan kami dan kuatkan mereka dalam menjalankan perintahmu. Terus gimana, Pak, yang terjadi? Wah, ini lalu Hajar ibunda Nabi Ismail menyusui Nabi Ismail dan meminum dari air bekel tadi, Pak. Bekelnya kantong kulit isinya air. Sak pinten kata itu, buatan ngantos sak jerigen. Kantong air itu paling 1-2 liter itu. Minum, menyusui yang namanya panas hawanya gitu. Maka itu panas, Pak. Panas, Pak. Itu rata-rata derajat di sana itu 40 derajat Celcius. Dia panas, gitu. Panas itu. Panas, dan dikala itu ya sudah panas. Minum sampai habis hingga bingung. Kemudian sang bayi Ismail ini ngerengek karena kehausan. Bayi nek pun ngelak mesti nangis, gitu. Begitu juga Nabi Ismail, hingga sang ibunda Hajar tidak tega melihatnya. Terus gimana ini? Dia mencari-cari, Pak. Hingga kemudian di dekat situ beliau naik ke bukit, lari ke Bukit Sofa. Bukit Sofa naik, melihat sekitarnya, mencari barangkali ada hal yang bisa membantu, barangkali ada kafilah yang lewat atau ada sumber air yang bisa dilihat. Naik ke Bukit Sofa, tidak menemukan, lari lagi turun. Bukit Sofa itu tinggi loh, Pak. Sofa turun, kemudian naik ke bukit satunya, namanya Bukit Marwah. Okay. Inna Sofa wal Marwata, Marwah naik lagi, tidak ketemu lagi, balik lagi ke Bukit Sofa. Tidak ketemu lagi, balik lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali. 7 kali itu Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi akhirnya Sofa apa Marwah. Okay. Hingga kemudian falidzalika sa'anna subainahuma. Yang dilakukan ibunda Hajar ini jadi syariat dalam umroh dan haji. Bayangkan, Pak, perjuangan ibunda itu jadi syariat yang sampai hari kiamat.
Dengan umroh maupun haji itu setelah tawaf 7 kali, sholat tawaf 7 kali, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Terkait Nabi Ibrahim lagi. Setelah makam Nabi Ibrahim biasanya unjuk Zam-Zam dulu, setelah itu sa'i, ya, istilahnya ibadah apa? Sa'i. Sa'i antara bukit Nundi, Safa dan Marwah. Saat niki pun penak, enten AC nih, gitu. Udah ada AC-nya, jenengan ajeng ten tingkat pinten enten itu. Bahkan kalau yang kesulitan berjalan, ya, ada yang membantu, wah, semua enak saat niki. Gitu. Ya Allah, itu bayangkan Ibunda Hajar di kala itu yang panas luar biasa. Itu sa'i, jadi ibadah sa'i 7 kali, mulai dari bukit Safa 7 kali hingga berakhir ke bukit Marwah. Ibunda Hajar setelah 7 kali kemudian gimana? Beliau mendengar suara, itu dikira hadisun nafs, dikira itu adalah suara yang terdengar-dengar saja karena dalam kondisi yang bingung kan Pak, mirang-mirangan mawon, ternyata diam. Dikira ada suara yang gak jelas yang kadang ngigau gitu loh Pak, dikiranya ngigau. Akhirnya setelah tidak lama mendengar suara lagi, ini bukan suara dari dalam diriku, ini ada suara dari orang lain. Kemudian beliau mendengar, engkau dapat menolong, ternyata betul ditunjukkan. Siapa itu yang ternyata bersuara? Adalah malaikat. Tiba-tiba ia mendapatkan malaikat di tempat sumber air Zam-Zam. Malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya, dalam riwayat yang lain dengan sayapnya, hingga muncul air. Ya Allah. Jadi sinten yang menggali sumber Zam-Zam itu? Malah malaikat. Mukjizat itu Pak. Kemudian setelah itu Ibunda Hajar meminum dari air itu dan menyusui anaknya. Sang malaikat berpesan, jangan engkau khawatir akan disia-siakan. Perintah Allah pasti ada baiknya. Di sini nanti terdapat sebuah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini, menunjuk anak ini kepada sinten? Nabi Ismail dan bapaknya sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh Allah tidak akan menelantarkan penduduknya, tidak akan menelantarkan penduduk Makkah ini. Hingga setelah itu, setelah itu sang bayi bersama ibundanya, Ibunda Hajar bisa hidup di sana. Datang kafilah sedikit demi sedikit, datang kafilah semakin banyak penduduknya hingga kemudian sang bayi Ismail tumbuh semakin dewasa. Dia kemudian dinikahkan dengan kaum yang pendatang, mereka atau menjadi penduduk kota Makkah. Hingga sang istri kemudian hidup mereka berdua, Nabi Ismail bersama istrinya. Nabi Ibrahim lama tidak berkunjung. Setelah lama nggak berkunjung, kemudian datang lagi ke kota Makkah mencari di mana anaknya Ismail. Ibunda Nabi Ismail saat itu, sang Ibunda Hajar, sudah meninggal dunia. Jadi setelah mereka menikahkan dengan Nabi Ismail, tidak lama setelah itu Ibunda Nabi Ismail, Ibunda Hajar meninggal dunia. Situ di Mekah. Hingga ketemu, karena sudah meninggal dunia Ibunda Hajar, ketemu manantunya, istrinya Nabi Ismail. Ditanya, mana suamimu? Nggak tahu anak itu bapaknya, karena lama nggak ketemu Pak. Ya sedang pergi mencari nafkah. Terus gimana kehidupan kalian? Istrinya jawab, wah mengeluh Pak, kami berada dalam kondisi buruk, kami hidup dalam kesusahan. Ngeluh tok isine. Padahal ini siapa ndak kenal, gitu. Atau udah kenal, cerita gimana? Ini belum kenal. Ini ada hikmah di sana nanti Pak. Belum kenal aja ceritanya ngalor ngidul. Wah surah penak tenan gitu. Susah iki nempur beras wangel gitu. Kalau kita mereka bukan nempur beras. Tapi gimana kesusahan? Hingga kemudian Ibrahim singkat Pak. Nah sang ayah ini, sampaikan salam ya, aku pamit, sampaikan salam. Pesan kepada suamimu agar merubah ambang pintunya. Sang istri tidak paham, kok ngerubah ambang pintu ya, ada maksud di sana. Kemudian Nabi Ismail nggak lama setelah itu datang, diceritakan ada dia ngerasa Pak, anak ayah itu kan nyambung lah Pak. Ini kerasa ada yang datang ini tadi, kayaknya bapak aku ini. Kemudian tabayun ke istrinya, ada yang datang, ya gimana tadi? Nanya kondisi kita, tak ceritakan kondisi apa adanya. Wes tak kalau ke saya tak tahu kabeh gitu. Terus pesan apa? Dia nitipkan salam dan menyuruhmu agar merubah ambang pintu rumah. Belum paham kan Pak? Kemudian Nabi Ismail berujar, ia adalah ayahku, menyuruhku untuk menceraikanmu.
Karena itu kembalilah engkau kepada keluargamu. Tuhan pesannya singkat nggih, ganti ambang pintu. Karena Nabi Ibrahim tahu dengan melihat gimana kondisinya ini, waduh kok gini, sang istri sudah ngeluh tok. Nabi Ibrahim sudah ganti ambang pintu, maksudnya ceraikan istrimu, sana balik sana sudah. Setelah itu Nabi Ismail menceraikannya lalu menikahi wanita lain dari Bani Jurhum. Tidak lama setelah itu, selang beberapa waktu datang lagi Nabi Ibrahim, nggak ketemu lagi dengan putranya, Pak. Ketemu dengan istri yang baru. Di mana suamimu? Ya mencari nafkah. Gimana keadaan kalian? Wah beda, Pak. Dan jawabannya enggak ya. Kami baik-baik saja, alhamdulillah. Kami berkecukupan, baik-baik saja, kecukupan, cukup yang penting, cukup, alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kalian makan? Daging. Minumnya apa? Air. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah berkailah kepada mereka pada daging dan airnya. Setelah itu jika suamimu datang sampaikan salam dan suruh ia untuk memperkokoh ambang pintunya. Gitu. Kalau misalnya tadi ganti ambang pintu, yang kedua ini perkokoh ambang pintunya. Setelah itu datang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim sudah pergi, diceritakan gini-gini, siapa tadi? Ia adalah ayahku. Engkaulah ambang pintu yang dimaksud. Beliau, ayahku menyuruhku untuk tetap hidup rukun bersamamu. Nah, itu istri yang bersyukur. Kalau kunci kehidupan bahagia itu sebutan kok banyaknya dunia, Pak. Yang penting senantiasa qanaah, syukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu bertemu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bapak ayah yang lama tidak berjumpa. Masya Allah, berpelukan luar biasa. Nabi Ibrahim kemudian berkata, wahai Ismail, sungguh Allah memerintahkan sesuatu kepadaku. Apa itu? Adalah untuk Allah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini. Sambil menunjuk tempat itu di area sana untuk membangun Ka'bah. Setelah itu, ini agak loncat, Pak. Nah di sini. Pada saat itulah keduanya meninggikan bangunan pondasi Baitullah. Ismail yang ngangkat batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang memasangnya. Jadi berdua, Pak. Karena kan semakin tinggi. Hingga kemudian bangunan semakin tinggi, didatangkan sebuah batu dan diletakkan untuk jadi pijakan. Kan semakin dhuwur, maksudnya ndak tangge. Nabi Ibrahim pijakan batu itu, Nabi Ismail tetap di bawah, ngangkat batu, letakkan, angkat batu, letakkan, hingga batu yang digunakan untuk berdiri itu jadi sampai sekarang istilahnya apa? Makom Ibrahim, bukan makam lagi, makom. Makom adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah itu lewat waktu, Pak, hingga kemudian Ka'bah itu terus melewati zaman dan masa. Pernah juga Ka'bah itu roboh, pernah kemudian dibangun kembali, hingga kemudian di zaman Nabi Muhammad, loncat langsung di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau itu usia 35 tahun, orang-orang Quraisy waktu itu ingin meninggikan bangunan Ka'bah dan menjadikan atapnya. Hingga kemudian mereka meninggikan bangunan itu. Pada saat mencapai ingin meletakkan kembali Hajar Aswad, mereka kemudian rebutan. Ini gimana ini? Hajar Aswad ini siapa yang meletakkan? Hampir perang, Pak. Jadi hampir perang. Hingga kemudian mereka ini, wes kalau gitu salah satu yang sepuh di antara mereka, nanti kalau ada yang masuk ke bagian masjid ini, siapa yang masuk pertama itu yang menentukan keputusan. Hingga yang masuk pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi Muhammad, karena ini mau kabilah ini mau mengembalikan, kabilah ini mengembalikan, sampai mau perang, Pak, itu. Bahkan ada mangkok dikhususkan untuk pertumpahan darah. Yuk kita siapkan darah kita, berarti kita siap mati untuk Hajar Aswad. Sampai gitu, Pak. Hingga Nabi Muhammad kemudian datangkan kain untukku seperti gini, Pak. Kain gitu, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian yuk tiap kabilah pegang ujung masing-masing. Akhirnya nggak jadi perang, Pak. Solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian setelah itu diangkat oleh mereka, didekatkan ke Ka'bah dan dikembalikan Hajar Aswad itu ke bangunan Ka'bah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka setuju, tidak ada pertentangan di sana, dan mereka setuju bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin. Usia beliau 35 tahun kala itu, artinya 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Mereka sepakat semuanya, Al-Amin ini orang yang bisa dipercaya ini. Nah, itu kan.
Tetapi pada saat usia beliau 40 tahun diangkat menjadi nabi. Musyrikin ini sebenarnya tahu ini Al-Amin, ini yang bisa dipercaya. Tapi pada saat beliau mengumumkan sebagai nabi, sang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu niku nggih. Bukan Abu Bakar saya. Abu Sufyan kala itu nggih, tapi Abu Sufyan kemudian masuk Islam, itu menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Itu sampai situ Pak ya, nggih. Kisahnya nanti saya lanjutkan kisahnya insyaallah taala. Ini sudah semakin siang nggih. Nanti insyaallah nanti sedikit saya lanjutkan terkait bagaimana setelah Nabi Muhammad. Jadi Ka'bah setelah Nabi Muhammad itu seperti apa? Itu ada kisahnya secara singkat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nggih. Rasane kula pedhot mriki, nanti pekan depan datang lagi nggih. Untuk kita lanjutkan kersane mboten pedhot kisahnya gimana Ka'bah setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita saat ini. Insyaallah nanti saya akan lebih lengkapkan referensinya nggih, gimana bentuk bangunan Ka'bah di kala itu. Mungkin ada gambar-gambar yang bisa saya tampilkan. Insyaallah kita jumpa lagi pada Ahad yang akan datang nggih. Insyaallah mekaten nggih Bapak Ibu. Yang telepatipun dalam nyuwun pangapunten, insyaallah nanti kepanggih melih lanjut pengkajian tentang Ka'bah ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang Ahad depan insyaallah. Kita tutup bersama kajian kita pagi hari ini kanthi wawasan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahil hamd wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.